ini kan masalah kota, masalah kita semua. Mestinya solusinya harus dibicarakan bareng-bareng. Tidak bisa ada satu orang yang paling berhak mengatakan bahwa inilah solusi yang paling valid untuk dilakukan. Yang kita maksud ini dalam hal ini wali kota begitu. Seolah-olah bahwa kalau tidak diberikan ruang bagi balapan liar ini, seolah-olah terjadi sesuatu yang begitu menyesakkan di Kota Makassar. Tapi itu kan terobosan, Kak. Menurut saya inilah salah satu penyebab utama kegagalan. Tidak perlu di-launching besar-besaran gitu loh. Tapi bisa bekerja dalam diam, kemudian menyusun timnya, menyusun programnya segala macam. Ada apa dengan kalau di-launching? Kalau sekarang Pak Wali Kota lagi nonton ini, Kak. Apa sih yang kita mau sampaikan? Saya berpesan ke Pak Wali Kota bahwa saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Akhirnya yang selama ini sering saya baca tulisannya di berbagai macam platform ya, di media cetak maupun juga elektronik, akhirnya bisa hadir di sini karena kemarin saya dapat tulisan yang agak sedikit sepertinya perlu diklarifikasi nih. Telah hadir di sini Kak Dokter kita Kak Sawedi Muhammad, sosiolog Unhas. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini mungkin juga sering pantau-pantau podcastnya kami Kak ya? Oh iya. Alhamdulillah. Oke, kemarin ini Kak, saya baca tulisan ini Kak, dan memang juga menjadi keresahannya netizen. Di berbagai macam media sosial ini Kak, banyak sekali orang yang kemudian macam-macam suara, baik itu di Facebook maupun di Instagram terkait mengenai kondisi di Kota Makassar ini Kak. Pertama isu yang ada mengenai perkelahian tawuran lah anak-anak muda. Saya kebetulan bergelut di situ Kak. Yang kedua soal ini lagi ada mau balapan ini Kak. Tapi sirkuitnya ini di depan studio ini Kak, di Jalan Pandi Pangeran Veterani. Nah saya lihat Kak Sawedi cukup agak vokal soal ini Kak. Sebenarnya secara umum dulu ini Kak Sawedi melihatnya seperti apa sebenarnya ini? Faktor apa ini? Karena pemerintah kota melalui Pak Wali Kota luar biasa juga. Sebenarnya kalau saya baca niatnya baik ini, ingin memberikan wadah. Ini seperti apa sih Kak? Kalau kita lihat ini perspektif pemerintah boleh, dari masyarakat juga boleh. Oke, Bung Rijal, pertama-tama terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast ini. Salah satu podcast kebanggaan anak-anak Makassar ya. Amin Kak. Dan saya pikir semakin hari juga viewernya semakin banyak. Amin. Karena kenapa kontennya memang cukup edukatif ya. Dan juga menghibur tentunya dengan informasi-informasi yang memang relevan dan dibutuhkan anak-anak sekarang. Nah, berkaitan dengan balapan liar ya, saya pikir itu adalah salah satu fenomena yang dihadapi kota-kota besar. Dan saya pikir itu adalah bagian dari dinamika anak muda yang dalam proses pencarian jati dirinya karena berbagai hal. Yang pertama saya pikir balapan liar itu muncul karena berbagai faktor. Bisa faktor yang yang timbul karena persoalan yang muncul secara personal mereka dalam konteks institusi keluarga. Karena kita tahu pandemi COVID-19 ini merenggut begitu banyak hal yang dimiliki banyak orang di tahun-tahun sebelumnya, tapi hilang begitu saja. Orang hilang mata pencaharian, bahkan banyak diantaranya hilang keluarganya, mengalami divorce ya. Kemudian juga banyak fenomena-fenomena sosial lain seperti domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian saya pikir kesenjangan semakin melebar. Sangat terasa itu Kak. Sangat terasa sekali. Kemudian bertepatan pula dengan harga-harga yang semakin menohok ya. Dan naik semua Mika. Naik semua naik, serba naik. Sementara pendapatan berkurang, kemudian kesempatan bekerja berkurang, ditambah begitu banyak persoalan-persoalan sosial lainnya. Nah, saya pikir ini hanya the top of the iceberg. Dan masih banyak persoalan-persoalan sosial lain yang saya pikir seharusnya menjadi prioritas ya. Misalnya kita melihat bagaimana anak muda saling bunuh-membunuh melalui tindakan kekerasan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan secara terang-terangan itu Kak. Terang-terangan dan kita tahu ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Betul. Dan saya melihat tidak ada upaya yang sistematis yang dilakukan oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah kota, tapi juga aparat keamanan, kemudian juga civil society yang lebih luas tentang persoalan ini. Itu yang mengkhawatirkan sekali karena kenapa
mestinya pemerintah kota hadir, kemudian juga kepolisian hadir, kemudian juga mestinya universitas hadir, kemudian juga civil society organization hadir. Ini kan masalah kota, masalah kita semua. Mestinya solusinya harus dibicarakan bareng-bareng. Tidak bisa ada satu orang yang paling berhak mengatakan bahwa inilah solusi yang paling valid untuk dilakukan. Yang kita maksud ini dalam hal ini wali kota begitu? Ya, meskipun dia seorang wali kota, mestinya solusi itu harus dibincangkan rame-rame dong dalam suasana yang dialogis. Dan juga kalau perlu ditanya sendiri anak mudanya, sesungguhnya masalah balapan liar ini apa sih? Apakah dengan menyiapkan arena yang selesai itu barang yang notabene ini public space, ini melanggar aturan dan juga ya menurut saya tidak sepantasnya, apakah ini menyelesaikan masalah? Saya pikir tidak. Bahkan banyak orang yang merasa terganggu. Ingat Bung Rijal bahwa Petarani ini kan salah satu wilayah yang paling sibuk di Kota Makassar. Ini wilayah 24 jam. 1 kali 24 jam. Sepakat. Di sini ada 2 rumah sakit ya. Dan juga beberapa tempat-tempat kongko-kongko. Hotel juga banyak, segala macam. Pemukiman juga padat, lumayan padat. Termasuk ini Hotel Amaris ini, Kak. Kalau terjadi balapan itu terganggu tamu-tamu, Kak. Bahkan mereka keluar, Kak. Pasti terganggu. Langsung check out. Nah, sekarang seolah-olah bahwa kalau tidak diberikan ruang bagi balapan liar ini, seolah-olah terjadi sesuatu yang begitu menyesakkan di Kota Makassar. Padahal sebenarnya itu hanya persoalan yang menurut saya ya perlu dibicarakan dengan berbagai pihak secara runtut dan sistematis aja. Saya menangkap, Kak, bahwa berarti selama ini mungkin kurang kita ini tudang sipulung mungkin, Kak, kurang sama-sama bahwa permasalahan kota itu seperti ini. Nah mungkin berbagai macam pihak, berbagai macam sektor harusnya turut sama-sama, tidak hanya berpatokan pada 1-2 instansi atau 1-2 orang. Begitu yang saya tangkap, Kak, ya? Saya pikir ada satu hal itu, bahwa ini persoalan leadership. Ini penting sekali karena kenapa? Kalau kita melihat ya jejak rekam Pak Wali Kota kita ini dalam memimpin Kota Makassar memang suka menggunakan istilah-istilah buzzwords. Itu jargon-jargon, kata-kata kunci yang kedengarannya wow, gitu kan, menarik perhatian publik. Tapi ketika kita melihat lebih jauh kedalaman buzzword itu, ya tinggal slogan-slogan aja, dan itu tidak bermakna dan juga tidak menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan yang direpresentasi melalui jargon-jargon itu. Contoh aja, itu kita masih ingat hanya beberapa hari setelah beliau dilantik, beliau launching program yang disebut dengan Makassar Recover. Itu banyak sekali program-program yang menimbulkan kontroversi publikan waktu itu kan. Itu ada COVID Hunter. Kemudian ada Satgas Detektor. Kemudian ada program di kapal Sini, isolasi mandiri. Terapung gitu kan. Kemudian ada program-program lain seperti membelanjakan sekian puluh miliar untuk Genos, di mana Genos itu masih sangat kontroversial juga waktu itu, gitu kan, segala macam. Tapi itu kan terobosan, Kak. Ya terobosan, tetapi orang mau melihat ini outcome-nya apa, gitu. Jadi bukan hanya prosesnya yang begitu menonjol, tapi pada akhirnya ya mati di tengah jalan dan ujung-ujungnya itu tidak ada hasil yang bisa dirasakan oleh publik. Sekarang kita bisa melihat. Dulu anggarannya Makassar Recover itu 370 miliar. Itu terbuka untuk umum loh. Itu di media-media diungkap segala macam. Nah, sekarang kalau publik boleh mengkritisi, itu program itu dibelanjakan anggaran 370 miliar itu apa aja. Dan sekarang hasilnya apa aja. Kita tidak bergerak juga kok. Makassar juga masih dihantui oleh COVID-19. Kemudian juga pengangguran masih di mana-mana. Kemudian keluhan-keluhan publik tentang harga-harga yang membumbung tinggi juga masih menjadi salah satu masalah publik yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian juga tawuran masih terjadi. Jadi publik berhak tahu gitu loh. Sesungguhnya dana-dana yang sudah dihabiskan itu untuk apa aja. Nah, itu satu, Makassar Recover. Kemudian ada lagi program-program lain yang yang di launching oleh Pak Wali Kota. Tapi kita juga tidak melihat hasilnya yang maksimal. Misalnya aja,
Dulu ada disebut dengan program badan usaha lorong ya. Iya. Bulo. Iya. Itu kemana semua tuh jejaknya? Bulo itu. Dulu orang sangat antusias menanam cabai di lorong-lorong. Iya. Sampai di di media sosial itu digaung-gaungkan sebagai salah satu program yang sangat kreatif dan lain sebagainya. Tapi mana semua program-program itu? Kemudian banyak program-program lain yang tidak kelihatannya. Nah, misalnya saja ada dulu itu angkutan yang diklaim sebagai smart PT-PT. Iya, PT-PT smart. PT-PT smart. Iya. Itu kan, itu mana semua? Itu nggak ada. Itu dana publik itu yang sudah dihabiskan begitu banyak, tapi publik tidak melihat ada manfaatnya. Sebenarnya Kak, kalau kita berbicara soal itu Kak, apakah kemudian kami publik yang mencari tahu atau pemerintah yang inisiatif memberitahu? Bisa sebenarnya dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Okay. Pemerintah kan dituntut harus secara terbuka berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Jadi harus transparan, harus partisipatif, dan harus accountable. Dan publik juga sebenarnya berhak untuk tahu program-program apa yang dicanangkan oleh pemerintah, budgetnya berapa, hasilnya apa, siapa-siapa yang terlibat, dan manfaatnya apa saja gitu. Inilah pentingnya apa yang disebut dengan dynamic governance. Di mana konsep dynamic governance itu penting kita pahami bahwa pemerintah dalam proses pengambilan keputusan apapun tidak boleh dalam konteks mekanisme manajemen itu yang saya sebut tadi itu self-center, di mana seolah-olah bahwa hanya ada satu orang yang bekerja, hanya ada satu orang yang berpikir, hanya satu orang yang mengklaim bahwa program ini benar tanpa melalui konsultasi pertimbangan berbagai pihak gitu loh. Misalnya banyak sekali persoalan, misalnya balapan liar ini aja. Nah, sekarang kita melihat bahwa satu-satunya atau yang paling getol menyuarakan itu cuma wali kota aja. Tidak ada orang lain yang bisa menjustifikasi bahwa tindakan itu mewakili aspirasi publik, bahwa itu adalah solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Kenapa tidak melibatkan umpamanya tokoh-tokoh masyarakat? Kenapa tidak melibatkan anak muda itu sendiri berdialog? Kenapa tidak melibatkan antropolog, sosiolog, segala macam, ahli transportasi, kemudian juga mungkin orang-orang yang mewakili people's organization, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau civil society organization lainnya gitu. Kan bisa diajak urun rembuk. Sesungguhnya persoalan balapan liar ini akar masalahnya ini apa gitu. Jangan langsung tiba-tiba jumping into conclusion bahwa kita siapkan arena balap, persoalan ini selesai. Mungkin Kak, mungkin terinspirasi oleh Kapolda Metro di Jakarta Kak, Pak Fadil, yang kemudian menyiapkan arena balap dan sebagainya. Akhirnya tidak ada lagi, berkurang itu balapan liar. Mungkin terinspirasi ini saya duga-duga saja nih Kak. Jangan sampai terinspirasi dan memang viral kan Kak, viral di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Nah, untuk mengingatkan kepada teman-teman mungkin para netizen ini saya perlihatkan yang kemarin Kak Sawit beredar di grup-grup Kak. Akhirnya orang kayak saya pun juga akhirnya membaca tulisan itu, walaupun cukup panjang tapi saya sangat menikmati. Misalnya kayak ini kemarin Kak. Sosiolog UNHAS program dari memantau Makassar memang tapi sayang. Ini yang terbaru Kak ya. Yang terbaru. Terus kalau yang soal balapan liar, yang soal balapan liar itu juga saya lihat sampai-sampai ada memberikan penambahan soal kondisi anak muda di Kota Makassar sebenarnya. Apa yang menjadi keresahan dan sebagainya. Itu boleh coba? Oke. Nah, itu gimana tadi tuh Kak soal itu? Berarti kan bagus gini Kak program sebenarnya. Apa sayangnya? sebenarnya begini, bukan persoalan bagus tidaknya, tapi proses jumping into conclusion itu bahwa menyiapkan arena balap di Jalan Veterani, masalah itu selesai. Itu yang menurut saya masih perlu diperdebatkan gitu loh. Karena kenapa kalau menurut saya persoalan anak-anak muda hari ini adalah satu yang sangat prinsipil, tidak ada public space yang bisa membuat mereka nyaman berinteraksi satu sama lain dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, dalam suasana yang riang gembira. Itu tidak ada public space yang representatif di Kota Makassar ini. Statement ini Kak bisa kita pertanggungjawabkan bahwa tidak ada public space. Ini hasil kajian tak ini Kak, riset tak? Ini pemantauan saya. Pemantauan dari Kak Sawidi. Dalam artian bahwa public space yang representatif itu menurut saya adalah yang pertama ada ruang yang benar-benar bisa diakses oleh publik. Misalnya contoh aja, public space itu seperti
Karebosi ya. Karebosi. Itu salah satu contoh public space. Tapi itu tidak bisa merepresentasi bahwa anak-anak muda bisa berkumpul di situ dan berkreasi. Itu kan beragam orang bisa hadir di situ, ada orang tua, kemudian juga ada pelajar juga. Tetapi juga tempatnya sangat terbatas. Kan tidak bisa memuat begitu banyak orang kan di situ. Kemudian public space yang lain yang saya maksud misalnya trotoar atau sidewalks. Itu kalau di luar negeri sidewalks itu bisa menjadi tempat berkreasi bagi anak-anak muda. Mereka bisa bermain musik di situ. Bisa dimanfaatkan maksudnya. Bisa dimanfaatkan. Mereka bisa menjual buku, bisa menjual koran, majalah, bisa berdiskusi, bahkan bisa membaca puisi. Dan itu tidak mengganggu tatanan kota, Kak? Tidak mengganggu tatanan kota karena ruangnya cukup cukup luas ya. Kan ada standarnya itu, yang sidewalks yang seperti itu. Dan itu yang tidak ada di Kota Makassar. Nggak ada sama sekali di Kota Makassar. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Coba Bung Rizal tunjukkan ke saya, ada nggak sidewalks yang bisa dianggap representatif seperti Jalan Tamrin di Jakarta? Betul, di Makassar ada nggak? Di Jalan Peterani aja coba kita lihat sidewalksnya. Coba. Itu ditempati menjual buah tuh di depan PU kan segala macam. Kemudian di depan Ramayana itu hampir nggak ada sama sekali bagi pejalan kaki. Itu nggak ada ruang bagi pedestrian. Apalagi penaik sepeda segala macam. Jadi orang berlomba di jalanan gitu. Dan saya pikir ini yang perlu perhatian serius. Public space itu yang hampir tidak ada yang representatif di Kota Makassar. Nah, akhirnya anak-anak muda menyalurkan aspirasi-aspirasinya itu di tempat-tempat lain. Salah satunya di jalan. Salah satunya tawuran. Segala macam. Ya, memang banyak ruang yang terbuka, misalnya kafe-kafe, warkop-warkop. Tapi ingat, tidak semua anak-anak muda itu mampu untuk membiayai dirinya sendiri untuk nongkrong di kafe-kafe. Tidak semuanya mampu jangkau. Tidak semua mampu jangkau itu. Itu ruang yang sangat terbatas sekali. Dan kalau Kak, dalam ilmu yang kita pahami Kak, dengan adanya seperti ini, memang ini apakah berbanding lurus dengan masalah ekonomi juga Kak? Sehingga kemudian anak-anak muda kita atau masyarakat kita secara sosiolog ini Kak, secara ilmu yang kita geluti ini, apakah memang ini gara-gara masalah ekonomi akhirnya muncullah kriminal atau mungkin luapan-luapan emosi yang dilampiaskan walaupun kadang-kadang menyalahi norma dan aturan, tetapi ya demi itu. Dan menurutnya kita Kak, solusi yang paling tepat kalau memang Kak Sawe diminta memberikan masukan atau solusi berdasarkan kepakaran Kak, apa yang kita mau sampaikan kepada pemerintah kota atau Pak Wali Kota? Sebenarnya banyak sekali ya masukan-masukan saya dalam bentuk tertulis. Sudah banyak Kak Banyak sekali. tapi tinggal dieksekusi saja sebenarnya. Tapi tak satu pun yang pernah memintai saya tanggapan tentang itu. Tetapi saya tidak akan pernah letih memberikan masukan. Meskipun itu diawali dengan kritikan-kritikan, tapi menurut saya endingnya ciri khas tulisan saya itu saya selalu akhiri dengan rekomendasi-rekomendasi dan catatan-catatan kritis. Nah, kalau menyinggung tadi Bung Rizal tentang solusi, saya pikir banyak hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Tidak perlu terlalu bombastis. Dan mungkin anggaran tidak perlu terlalu besar. Tidak perlu terlalu besar. Tidak perlu terlalu besar dan juga menurut saya di awal-awalnya tidak perlu di-launching besar-besaran gitu loh. Tapi bisa bekerja dalam diam, kemudian menyusun timnya, menyusun programnya segala macam. Ada apa dengan kalau di-launching Kak? Bukankah ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan ada program seperti ini, akan kita bikin ini. Kemarin kan juga heboh soal Makassar Metaverse apa segala macam. Nah itu lagi, jadi itu ciri khas beliau ini. Oke. Selalu yang saya bilang tadi. Di kacamata itu agak keliru atau sebaiknya tidak usah dilakukan Kak, bagaimana? Begini sebenarnya dalam konteks leadership. Model-model seperti itu disebut dengan self-centered leadership. Dan mestinya era sekarang ini transformational leadership itu yang lebih oke mestinya di era yang sangat orang sebut dengan VUCA ya. Volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi, konkretnya kayak gimana itu Kak? Yang kita maksud transformational leadership. Misalnya contoh begini. Jadi seseorang itu tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia putuskan itu yang paling benar. Karena kenapa? Itu bisa dijelaskan dalam tulisan saya apa yang disebut dengan bounded rationality. Di mana seseorang itu jangkauan pikirannya pasti terbatas. Pengalaman masa lalunya juga terbatas.
Dan juga dalam proses pengambilan keputusan ini waktu ini sangat terbatas, materi sangat terbatas, kemampuan berpikir juga ada batasnya. Ada batasnya. Sehingga ya betul bahwa nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada orang yang mengetahui segalanya. Dan olehnya itu ide-ide kita ini perlu di-share ke orang lain yang bisa jadi jauh lebih memahami situasinya, konteksnya daripada apa yang kita bayangkan. Nah itu yang tidak dimiliki oleh Pak Wali hari ini. Jadi seolah-olah apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia putuskan itu yang paling benar. Tidak mengajak untuk berkonsultasi, berdialog, segala macam. Termasuk mungkin mengajak para ahli Kak ya. Ya itu salah satunya. Saya pikir ya. Misalnya kita diskusikan aja berbagai hal masalah kota ini. Contoh sebutkan apa masalah kota yang paling mendasar, Bung Rijal? Kalau saya sih pertama soal pengangguran Kak, lapangan kerja. Nah contoh, pengangguran. Ini kan persoalan pengangguran memang umum dirasakan oleh seluruh dunia setelah COVID-19 dan juga Indonesia dan juga Kota Makassar. Nah menyelesaikan pengangguran tentunya itu tidak satu aspek yang harus dilihat ya. Itu banyak sekali aspeknya. Di situ ada aspek ekonominya, ada aspek sosiologisnya, ada aspek kebudayaannya, kemudian ada aspek yang berkaitan dengan human resources-nya, human capitalnya. Nah jadi tidak bisa satu sektor dibicarakan aja. Di situ juga ada aspek regulasi. Ya jadi harus duduk bareng-bareng nih membicarakan itu. Jadi kalau cuma aspek ekonominya saja, tidak berbicara tentang human capital, keahliannya tentang skillnya saja, itu nggak akan pernah ketemu gitu. Itu hanya satu contoh aja. Satu contoh. Nah misalnya apalagi setelah masalah sederhana misalnya soal sampah deh, lingkungan, banjir dan teman-teman, lingkungan hidup lah Kak. Ya contoh aja misalnya masalah penanganan banjir misalnya. Banjir ya. Nah sekarang persoalan banjir itu banjir atau genangan? Itu yang saya juga mau klarifikasi sama kita ini Kak. Soalnya kemarin heboh sekali nih bahwa ini bukan banjir tapi ini genangan. Akhirnya saya coba mencoba menginternalisasi, saya punya pemikiran ya betul juga mungkin genangan ini Kak. Ya karena airnya menggenang dalam waktu yang lama, ya makanya bisa menyebabkan banjir. Nah itu kira-kira logiknya gitu. Nah sekarang persoalan banjir itu juga bukan persoalan sederhana, ini hulu hilir. Jadi logika air kan sederhana, dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Nah kemudian banyak contoh-contoh yang bisa dilakukan. Misalnya kalau kita berkunjung ke kota Belanda itu air itu mengalir di atas kita loh. Itu rumah di bawah. Karena kenapa? Ada salurannya gitu. Nah sekarang kalau saya tanya, ada nggak perumahan di Kota Makassar ini yang benar-benar drainasenya itu bisa dikatakan mampu mengalirkan seluruh air yang masuk ke dalamnya? Itu hampir nggak ada. Nah, jadi menurut saya ini perlu dilibatkan orang-orang yang ahli dalam menguasai ilmu air tadi itu. Kemudian orang-orang yang ahli di bidang arsitektur juga bisa. Kemudian orang-orang yang ahli sipil juga bisa, segala macam. Kemudian sosiolog juga bisa dilibatkan menyangkut perilaku masyarakat. Membuang sampah sembarangan, kemudian tidak disiplin dalam membersihkan drainase dan lain sebagainya. Kemudian juga developernya juga bisa dilibatkan, segala macam. Nah ini beban berat ini tidak bisa ditanggung oleh wali kota sendirian gitu loh. Dan jangan pernah berharap bahwa wali kota mampu menyelesaikan seluruh masalah kota ini dengan sendirian gitu. Kenapa kita tidak boleh berharap Kak? Kemarin kan kita sudah pilih. Ya karena itu tadi kemampuan seorang wali kota itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Beliau boleh ahli di bidang arsitektur, perencanaan kota. Tapi masalah pengangguran, masalah pengolahan sampah, masalah banjir, balapan juga mungkin. Balapan liar, segala macam, kesenjangan sosial segala macam. Jadi perlu ada semacam kalau dalam konteks manajemen disebut dengan delegation of authority. Jadi delegasi kewenangan. Nah, coba kalau kita lihat, beliau ini terlalu menonjol sekali, sangat domineering dalam konteks manajemen. Apa-apa beliau yang tampil gitu kan segala macam. Padahal kalau menurut saya pernah juga menulis ini bahwa mestinya persoalan kota ini bisa dibagi-bagi sebenarnya ke dalam bentuk task force yang bisa lebih spesifik. Misalnya ada task force masalah banjir, ada task force untuk drainase, ada task force untuk kemiskinan, ada task force untuk transportasi umum segala macam. Jadi tinggal Pak Wali aja memberikan tugas. Oke, dalam waktu berapa lama kalian bisa menyiapkan roadmap untuk persoalan banjir, persoalan sampah berapa lama. Undanglah seluruh ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya gitu.
Tidak perlu Pak Wali tampil di depan umum bahwa seolah-olah Pak Wali semua mengetahui masalah gitu. Nah jadi saya pikir ini masukan ya ke beliau supaya ini bukti cintanya Kak Sawedi kepada kota Kak ya. Kepada kota Makassar. Bukan pada persoalan personal Kak ya. Tidak ada, bukan sama sekali benci. Ada mungkin dendam apa segala macam. Nothing is personal. Nothing is personal. Ini about city, tentang kota kita ini. This is about city. This is about our soalnya city. saya itu Kak cukup bukan juga geram sih sebenarnya Kak. Saya hampir tidak bisa melayani netizen satu persatu ketika kemudian bahkan saya dapat informasi banyak sekali dari netizen Kak. Kak lagi ada tuh gini Kak ada lagi ini gimana pandangannya Kak Rijal? Saya bilang ini netizen kencang juga, lincah juga. Ternyata mereka kepekaannya luar biasa dan salah satu cara dia lampiaskan itu Kak di media sosial. Bikin meme lah, bikin kata-kata apa segala macam yang sebenarnya kritik. Itu kritik membangun sih sebenarnya Kak. Akhirnya kadang-kadang juga netizen ini lapo-lapo istilahnya anak-anak Kak. Karena tidak pernah ditanggapi Kak. Ini justru apa yang menjadi keresahan segala. Bahkan ya akhir-akhir ini kan juga anak-anak, kebetulan saya supporter juga Kak. Soal stadion lah, apalah, soal tarik ulur antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Ini kadang-kadang juga menjadi fenomena yang aneh bagi saya Kak. Padahal persoalan ini bisa didudukkan bersama. Dan saya masih yakin sampai hari ini Kak Sawedi. Kenapa kampus diciptakan banyak para pemikir, para akademisi. Supaya banyak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kan kira-kira begitu Kak ya? Betul. Gunanya sekali, banyak itu orang kuliah apa segala supaya menyelesaikan masalah ini Kak. Ini saya lihat Kak justru kadang-kadang pemerintah menjadi sumber masalah juga. Menurutku ini kan atau salah mungkin pemikiranku ini Kak. Mohon diberikan coba tanggapan Kak soal itu. Saya pikir kalau pemerintah tetap menutup diri dari ide-ide dari luar dan selalu merasa benar tentang segala hal, saya pikir pemerintah is not part of the solution but part of the problems. Part of the problem. Ini yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Dan apa sih susahnya gitu ya? Mengundang orang-orang yang memang menguasai bidangnya gitu. Ajak mereka berdialog, ajak mereka berdiskusi. Dan kalau perlu orang-orang yang di kampus ini itu mereka punya keahlian, kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi dengan publik. Mereka jago-jago semua. Banyak diantaranya itu yang public speaking, public speaker bagus sekali ya. Kemudian juga menguasai teknik memfasilitasi. Mereka jago-jago. Dia teknik dialog, teknik bagaimana mengundang partisipasi publik itu jago-jago semua itu. Harusnya maksudnya itu dilibatkan. Harus dilibatkan. Dan misalnya contoh aja, kalau kita ingin mengetahui sesungguhnya apa sih akar masalah dari tawuran selama ini yang terjadi berpuluh-puluh tahun. Ya itu. Misalnya contoh aja. Ya. Jadi bisa aja Pak Wali meminta bantuan para sosiolog, antropolog, atau juga mungkin ekonom atau orang-orang tertentu yang sudah mendalami ilmu-ilmu partisipatori segala macam, itu membuat action research. Tidak perlu terlalu lama, mungkin sekitar 3 bulan saja. Itu buat klaster-klaster tertentu dan lakukan secara paralel. Katakanlah di wilayah Panampu, kemudian di wilayah Kelapa Tiga, atau di wilayah ujung tanah sana. Coba dilihat apa sih masalahnya. Karena bisa jadi masalah di masing-masing klaster itu spesifik. Itu tidak sama. Tidak bisa di generalisir bahwa masalah di ujung tanah itu sama dengan di Panampu. Masalah di Panampu sama dengan di Kelapa Tiga atau di Balaparang. Itu kita tidak bisa berasumsi bahwa akar masalahnya sama. Berarti tidak bisa semua satu program ini menjawab semua permasalahan. Enggak bisa, Bung. Saya kira bisa juga. Tidak bisa digeneralisir. Karena beda-beda Kak ya. It depends on its root causes gitu loh. Itu tergantung dari akar masalahnya. Itu kenapa perlu diklaster Kak ya? Makanya itu perlu diklaster. I see. Nah, sosiolog dan antropolog ahli di bidang itu, mereka tahu itu. Nah, jadi ketika tahu akar masalahnya, kemudian kita dialogkan, kita diskusikan sama mereka, itu mereka sendiri akan come up dengan solution yang mereka tawarkan sendiri. Begitu ada masalah, ada solusi dan ada dialog, ya udah kita sama-sama menjalankan itu. Akhirnya pelan-pelan akar masalahnya itu kan bisa dipecahkan gitu. Jadi itu hanya contoh konkret aja. Tapi selama ini saya melihat tidak ada langkah-langkah ke arah situ gitu. Malah jumping ini tiba-tiba diprioritaskan ini balapan liar gitu. Iya. Padahal ya setahu saya yang paling mendasar ini lebih prioritas dari balapan liar ini adalah tawuran antar geng-geng ini, anak-anak muda ini. Antara anak muda ini. Itu yang paling prioritas kalau menurut saya. Apalagi di momentum bulan suci Ramadan ini sudah berapa banyak sekali kasus-kasus pembegalan juga Kak.
bahkan ada kemarin di perbatasan Goa Makassar, bahkan juga kemarin terjadi pembunuhan di siang hari oleh salah satu pegawai pemerintah kota, dinas perhubungan dan sebagainya. Yang menurut saya kayaknya ini, kayaknya besar sekali kita punya penyakit ini, sangat parah sekali kita punya penyakit ini. Bahkan hari ini kita podcast bersama dengan Kak Sawedi, saya dapat tadi informasi bahwa ternyata juga Kasatpol PP terduga melakukan kasus itu, penembakan itu. Yang sebelumnya Kasatpol PP memang PLT Kepala Dinas Perhubungan. Katanya motifnya adalah soal asmara. Asmara di? Iya. Jadi ini juga saya bilang, gimana ya? Saya kan Kak sebagai anak muda Kota Makassar selalu Kak tanya diriku Kak, apa yang saya bisa lakukan saya lakukan Kak sesuai apa yang saya pahami, sesuai dengan apa yang saya bangun dialog dengan teman-teman komunitas, sesuai dengan kemampuan dan power yang saya punya Kak. Tapi lagi-lagi kayaknya belum maksimal. Memang butuh power yang besar dan saya selalu yakin Kak power besar itu ada di pemerintah. Bersama dengan civil society, kalau ini kuat dan kompak saya kira permasalahan akan bisa kita selesaikan satu persatu. Memang tidak ada yang sempurna sih Kak, tetapi pasti. Kan harus kita coba Kak. Tapi ada satu Bung Rizal ini yang saya tulis itu di yang terakhir di Fajar itu mengenai prinsip-prinsip leadership dalam budaya Bugis Makassar. Sampai ke situ kita masuki Kak. Saya masuk ke arah situ karena saya melihat bahwa ada semacam sesuatu yang hilang dalam konteks leadership itu. Itu apa yang disebut dengan Profesor Matulada dalam bukunya Latoa, yang disebut dengan pangadereng. Nah, pangadereng ini merupakan puncak dari sebuah kebudayaan yang sangat luhur, di mana seluruh nilai-nilai yang ideal berkumpul di situ dan dijadikan sebagai guidance untuk berinteraksi baik antara individu dengan individu atau pemimpin dengan rakyatnya. Bahkan dalam konteks kisah-kisah pangadereng di masa lalu, itu bahkan pemimpin yang dianggap tidak capable itu bisa diturunkan oleh rakyatnya. Itu dalam kerangka konsep pangadereng ini. Kalau pemimpin sudah dilihat bahwa sudah tidak mampu memimpin dan dia tidak menyadari ketidakmampuannya dan tetap ngotot bahwa mereka paling benar dan lain sebagainya, itu bisa diturunkan oleh rakyatnya. Rakyat boleh menurunkan itu. Ini dalam konteks falsafah Bugis Makassar untuk leadership. Itu persoalan leadership. Nah, dalam pangadereng itu ada unsur-unsur yang yang mengandung pesan-pesan moral yang sangat dahsyat. Misalnya ada yang disebut dengan ade. Ade itu berupa semacam aturan-aturan atau konvensi yang dianggap sebagai acuan lah dalam berperilaku dan bertindak. Kemudian ada disebut dengan bicara. Bicara itu menyangkut tuntutan-tuntutan berupa jurisprudensi. Katakanlah tatanan-tatanan moralitas atau aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan sosial di kemasyarakatan. Kemudian ada yang disebut dengan wara, ada yang disebut dengan sari. Sari itu berkaitan dengan urusan-urusan yang spiritual. Misalnya dalam urusan-urusan kampung kalau dulu itu kampung di Bugis Makassar itu kan ada dua. Itu ada yang disebut kampung untuk yang bertani dan ada yang nelayan. Nelayan itu disebut dengan pakaja. Kalau petani itu disebut palaun rumah. Nah, dalam konteks ini ada pembagian-pembagiannya dan itu semua berfungsi dengan sangat apik sekali. Jadi semua berfungsi dengan secara teratur. Ada yang melakukan fungsi menyampaikan pesan, ada yang mengeksekusi sebuah program, ada yang membantu berpikir pemimpin dan lain sebagainya. Sehingga ibarat sebuah kesatuan yang harmonis itu berjalan seirama semuanya gitu loh. Nah, sekarang kalau kita yang terjadi dalam konteks pangadereng ini seolah-olah pemimpin ini sudah tidak mengindahkan nilai-nilai itu gitu. Karena kenapa? Klaim truth claim tadi itu, klaim kebenaran tunggal itu yang terjadi gitu. Dan kalau menurut saya inilah salah satu penyebab utama kegagalan dalam tanda petik. Kegagalan dalam tanda petik karena kan periodenya masih sampai 2024 dalam membangun kota. Tetapi kalau trennya masih terus seperti itu, tidak mau mendengar orang lain, kemudian tidak mau terbuka, melibatkan begitu banyak orang yang bisa membantu beliau dalam membangun kota ini, saya pikir we are going nowhere. Jadi slogan-slogan yang selama ini dianggap sebagai kota dunia, smart city, waterfront city dan lain sebagainya, maka first dan lain sebagainya,
itu tinggal slogan-slogan aja. Dan kelak dalam catatan sejarah itu dianggap sebagai sebuah tragedi leadership yang sangat parah gitu. Luar biasa. Sampai segitu Kak ya? Iya. Yang disampaikan. Jadi ini menariknya Kak Sawedi, saya memang membaca. Namun aneh juga bagi saya ini Kak. Maksudnya kenapa tidak banyak orang kayak kita gitu? Wah, tidak juga banyak. Banyak jika banyak. Guru-guru saya banyak. Banyak Kak ya? Guru saya banyak. Oke. Dan mereka yang cuman mungkin ya para organisasi LSM, ormas-ormas coba berusaha untuk ini. Guru saya banyak, teman-teman saya banyak. Ya? Cuman mereka ini dalam konteks silent aja. Saya sebenarnya beberapa waktu lalu memilih untuk silent. Memilih untuk silent. Memilih untuk silent karena saya melihat bahwa begitu banyak ide-ide, masukan-masukan yang kita berikan tapi tidak pernah ditanggapi secara serius. Tidak pernah ditanggapi. Jadi makanya ya cuman wartawan ini yang terus memburu-buru saya nih. Ditelepon lah, di WA lah berkali-kali. Jadi saya merasa sebagai sosiolog merasa bertanggung jawab bahwa ada peran yang harus saya mainkan secara individu sebagai seorang sosiolog, sebagai tanggung jawab sosial saya, yaitu public sociology. Di mana kita harus memberikan kontribusi dimanapun kita berada, sekecil apapun itu. Dan saya sangat berharap bahwa ya saya tidak sendirian. Mudah-mudahan saya tidak sendirian, tapi saya yakin ya mudah-mudahan banyak teman-teman juga di luar sana yang prihatin dengan kota ini. Dan memang kalau kita membaca literatur ya ada juga yang sangat berbahaya sebenarnya, karena dari segi kisah-kisah yang pernah terjadi misalnya di Latin Amerika, kalau kita lihat ada yang disebut dengan rebellion in the city, itu pemberontakan dalam kota. Jadi banyak sekali kisah-kisah menarik itu di mana orang-orang ini mulai bergerak dan mulai sadar karena aspirasinya tidak ditampung, pikiran-pikirannya tidak mendapatkan tempat, mereka merasa disepelekan dari roda pembangunan, kemudian segala yang dilakukan pemerintah semua bersifat top down dan mereka dianggap sebagai orang yang menumpang dalam kota, maka terjadi apa yang disebut dengan rebellion in the city. Jadi mereka kemudian berontak dan melakukan hal-hal yang sangat berbahaya, misalnya tindakan-tindakan anarki, menduduki gedung-gedung balai kota dan lain sebagainya. Dan ini bisa saja terjadi di Kota Makassar. Bisa saja terjadi. Sejarah itu memberikan pelajaran kepada kita untuk memprediksikan masa depan Kak ya. Benar bisa saja terjadi. Karena ini bukan sesuatu yang historis, tetapi perlu dicamkan baik-baik bahwa tidak ada salahnya pemerintah kota ini terbuka ke seluruh kalangan. Karena kota ini milik kita bersama. Semua orang mencintai kota ini gitu dan semua ingin berkontribusi. Tapi kalau ruang kontribusi itu ditutupi terus-menerus segala macam, kemudian pemerintah sendiri tidak memberikan sesuatu yang dianggap sebagai panacea dari problem-problem yang ada, ya semua akan menjadi frustasi. Dan itu akan menjadi penyakit sosial yang sangat parah sekali ketika semua orang merasa bahwa there is no way out of this kind of problems, ya pasti akan anarki ujungnya. Begitu pasti akan anarki. Ini menyeramkan sekali kalau sampai terjadi sesuatu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Terakhir Pak, singkat saja Kak Sawedi, apa sih yang Kak Sawedi ingin sampaikan kalau ke masyarakat? Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi keadaan Kota Makassar hari ini dengan berbagai kebijakan yang menurut Kak Sawedi tadi dari pemerintah kota, dalam ini Pak Wali yang mencoba untuk menutup diri kalau bahasa tadi, atau berusaha untuk kebenaran itu bersumber hanya darinya. Apa sih harus yang kami lakukan ini Kak sebagai kelompok masyarakat? Yang pertama, lakukan konsolidasi. Konsolidasi ya? Konsolidasi dalam artian bahwa silakan identifikasi seluruh masalah-masalah kota yang ada. Mulai dari lapisan paling bawah sampai ke level kebijakan. Identifikasi masalah-masalah. Ya kalau ada yang masyarakat bisa pecahkan sendiri, ya selesaikanlah sendiri, tidak perlu melibatkan orang lain, itu kan. Nah kalau ada masalah-masalah yang lebih besar yang tidak bisa dipecahkan, baru melibatkan pemerintah, gitu. Nah dalam konteks membangun kota, ada konsep yang disebut dengan place making, di mana place making itu sebenarnya sangat sejalan dengan ide-ide kota-kota besar dunia. Misalnya kota yang menyiapkan kota yang dianggap sebagai 15 minutes city, 20 minutes city, di mana hanya dalam waktu 15 menit orang bisa menyelesaikan seluruh kebutuhannya. Misalnya di sekitar pemukiman itu orang hanya berjalan kaki dengan enak, dengan nyaman,
untuk mencapai supermarket, untuk mencapai rumah sakit, untuk membeli obat-obatan, atau untuk mencapai tempat hiburan, itu hanya 15 minutes atau 20 minutes at least ya. Kalau kita di sini, aduh, pemukiman ini luar biasa. Jadi nah gimana mungkin persoalan transportasi bisa selesai? Betul. Orang hanya untuk belanja sesuatu yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer. Karena orang tidak bisa jalan kaki, Bung. Betul. Tidak bisa. Orang harus naik kendaraan pribadi, entah Gojek lah, entah apalah segala macam. Jadi di situ juga terjadi hal-hal yang mustahil bisa dicapai dalam konteks sustainable city misalnya. Polusi udara tetap berlanjut terus-menerus gitu kan, emisi rumah kaca kontribusinya sangat besar sekali. Sementara kota ini harus mencapai climate neutral, kita harus berkontribusi paling tidak di 2030 kita berkontribusi terhadap polusi udara itu berapa yang berkurang di Kota Makassar. Karena ingat tahun 2050 dunia sudah berkomitmen untuk mencapai emisi yang netral tahun 2050. Dan itu Jokowi menandatangani itu loh. Di COP 26 di Glasgow, Skotlandia. Dan misalnya kalau di sektor lain misalnya zero deforestation. Kalau di kota itu makanya sekarang dunia berlomba untuk menciptakan electric vehicle. Di mana industri nikel di satu sisi menggelembung gitu kan, tapi di kota-kota ini orang berburu kebijakan-kebijakan supaya seluruh kendaraan-kendaraan itu bisa tenaga listrik, bukan lagi menggunakan fossil fuel, karena itu berkontribusi besar terhadap emisi rumah kaca. Sekarang pertanyaannya, Makassar di posisi mana untuk program itu? Belum kita bicara tentang Sustainable Development Goals 2030, di mana di situ ada sekitar 17 goals yang harus dicapai. Sekarang where we are at this point in time, Makassar kontribusinya apa? Itu tidak pernah kita diskusikan secara terbuka. Dan sekali lagi once again ya, dalam konteks dynamic governance tadi itu ada 3 hal yang perlu diyakinkan ke leader kita. Yang pertama itu bahwa ada yang disebut dengan thinking ahead. Ya kita boleh punya visi, ya kan? Itu nggak apa-apa, that's fine. Tapi kita harus juga thinking again. Thinking again itu ya kita melihat data-data, angka-angka masih relevan nggak ini? Masih relevan nggak ini dengan kondisi sekarang dan kondisi ke depan? Kemudian yang ketiga, thinking across. Thinking across itu ada perbandingan-perbandingan gitu kan. Benar nggak seperti ini? Benchmark di tempat lain udah seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang sebaiknya yang dilakukan. Itu yang sebaiknya dilakukan. Jangan hanya berpikir sekali dan kita merasa yakin bahwa itu yang benar. Enggak, thinking again. Thinking across. Ambil perbandingan komparasi. Oke, luar biasa Kak. Terakhir sekali nih Kak, singkat saja. Kalau sekarang Pak Wali Kota lagi nonton ini Kak, apa sih yang kita mau sampaikan? Singkat saja Kak, apa yang kita mau sampaikan ke Pak Wali Kota yang kira-kira menjadi quote, menjadi statement, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan ini kita bisa kolaborasi semua membangun kota kita yang tercinta. Biar bagaimana kita makan dan minum dari tanah Makassar, tentu wajib kita berkontribusi untuk itu. Kak Sawedi kepada Pak Wali Kota. Ya, saya berpesan ke Pak Wali Kota bahwa Pak Wali Kota tidak boleh sendirian membangun kota Makassar. Jadi banyak sekali anak-anak muda kota Makassar, pakar-pakar yang ada di kota Makassar, saya pikir siap untuk membantu Pak Wali Kota dalam menakodai kota ini dan dalam mencapai visi misi yang sudah Pak Wali Kota janjikan dalam program-program pada saat kampanye Pilwalkot yang lalu. Jadi jangan pernah Pak Wali Kota merasa sendirian, tetapi dalam konteks-konteks tertentu saya berharap bahwa orang-orang yang kompeten tadi ini, kompeten di bidangnya, yang capable di bidangnya, ya tidak ada salahnya untuk dilibatkan, dimintai pendapat, kemudian juga dimintai kontribusinya untuk membangun kota yang kita cintai ini. Karena Pak Wali tidak boleh merasa bahwa hanya Pak Wali yang punya kota ini. Semua warga Makassar adalah memiliki kota ini, atau bahkan kota ini yang memiliki warganya. Saya pikir seperti itu saja. Dr. Sawedi Muhammad, luar biasa. Terima kasih banyak Kak, luar biasa obrolannya, luar biasa. Kita tidak rasa kontennya sudah mau hampir sejam, dan ini saya kira wow daging semua. Saya tadi banyak menyimak Kak, wah banyak sekali saya dapat ilmu, apalagi tentang leadership, tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat kita hari ini, dan saya kira wajib kita punya kontribusi untuk itu.
Terima kasih banyak Kak, jangan lelah untuk terus menulis dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaik buat masyarakat dan juga pemerintah Kota Makassar maupun juga Indonesia. Oke, Bung Rizal. Saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Mantap. Saatnya bilang kamu kelas.